Bersama Bang Ziko untuk adegan yang tersebut, Kak Godfred silahkan. Ya, pertama selamat sore buat semua yang hadir. Ya, terima kasih sudah hadir. Banyak berkat buat kita semua. Untuk film ini saya berkolaborasi dengan Ciko yang kedua ya. Jadi chemistry juga dapat. Tapi memang kita tetap harus tetap membangun lagi chemistry ya, karena ini beda lagi ceritanya kan. Saya juga melihat Ciko badannya udah jadi nih, saya juga harus jadi otot saya. Saya tidak mau tenggelam dengan badannya dia. Jadi itu tantangan pertama saya untuk bermain dengan Ciko di situ. Wah, Ciko badannya udah jadi nih, saya harus jadi badan saya juga. Terus memang ada mengalami, tapi kita enjoy ya. Kita sudah workshop beberapa hari, begitu besok mau take berubah semua koreonya. Tapi ya semangat kita berdua, ayo kita selesaikan, kita buat ini jadi sesuatu yang besar. Yes, itu dia. Terima kasih Kak Godfred. Thank you. Terima kasih. Penjelasannya teman-teman media. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media sekarang untuk bertanya ke jajaran cast dan filmmaker. Silakan boleh angkat tangannya. Silakan dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Iya, silakan. Iya. Oke, nanti diarahkan ya. Ini menarik ya, maksudnya ketika saya kan memang dari film pertama selalu bikin film soal perempuan, maksudnya karakter utamanya soal perempuan, dan baru sekali ini saya karakter, maksudnya ada kehadiran laki-laki yang cukup dominan di film saya gitu. Dan tapi memang melihat Fatimah, saya memang itu memang dari draft ke draft, seperti tadi saya bilang, saya memang menulis film ini dengan di jangka waktu yang cukup lama, dan dari draft ke draft dia terus berkembang gitu sampai ketika Ariel ketika Ariel masuk ke dalam filmnya gitu istilahnya, dan di situ juga terus berkembang gitu. Tadinya karakternya nggak main piano, terus ada sebuah pembicaraan gitu di mana namanya, di sebuah salah satu workshop kita, dia cerita sama saya, oh kamu main piano? Iya, aku main piano mbak. Oh main apa gitu kan? Pikiran saya kan main yang gampang-gampang gitu kan, main lagu pop gitu, playlist gitu. Oh enggak mbak, aku main Chopin gitu, sama aku lagi belajar La Campanella dari Franz Liszt. Kalau enggak, itu lagu yang susah banget ya, saya tahu gitu. Saya emang seneng dengerin, tahu sedikit lah soal musik klasik karena saya juga pernah les. Terus saya bilang susah itu, akhirnya muncullah ide itu. Dan jadi gimana ya, untuk menjawab pertanyaan Mas, mungkin ini kayak sebenarnya parsial, jadi ada yang organik dari obrolan saya sama Ariel, ada yang organik juga, ada juga dari memang tumpahan saya gitu ke karakter Fatimah gitu, karena memang menjadi ibu di masa itu dan memasukkan Fatimah terutama di awal film ya, di awal film ketika dia membeli beras dan cuma beli beras doang padahal sama anak ya gitu, dan akhirnya dia bertemu dengan seorang ubel-ubel gitu, dan harus melawan dia dan harus memperjuangkan nyawanya dia dan nyawa anaknya gitu, dan dia bisa saja berjuang, dan setelah itu kita melihat dia di rumah terus gitu istilah, dan mungkin bisa dibilang kita bisa melihat lah kurang lebih sistem masyarakat pada saat itu memang masih begitu gitu istilahnya gitu, dan masih dimana memang dia sendiri jadi terkukung gitu ketika seorang ibu ketika baru mempunyai anak, ya mungkin memang harus melepaskan sedikit jati dirinya dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia gitu, karena memang harus merelakan hidupnya sedikit gitu buat anak, kurang lebih gitu sih. Siap, terima kasih. Tadi di kalimat terakhir ketika Mama bilang apa tadi, merelakan sedikit jati dirinya. Aku agak kurang setuju di kalimat itu, karena aku merasa Fatimah memang selalu punya itu di dalam dirinya gitu, yang memang ternyata muncul ketika mendapatkan trigger tersebut gitu, ketika adiknya Salim. Aku merasa kayak memang sisi tersebut ada di Fatimah yang memang dibangunkan oleh Salim gitu. Karena itu sudah sangat menjawab dari tadi, cuma yang mau aku tambahin, mungkin aku sebagai aktor merasa sangat terberkati dengan karakter yang mungkin pada awalnya aku agak deg-degan ya,
Karena kalau misalnya teman-teman baca dari novelnya Bapak Mukhtar Lubis itu, karakter si Fatimah mungkin tidak sejelas dan sekompleks yang ada di versi dunianya Mbak Molly gitu. Tapi ternyata itu adalah sebuah blessing in disguise, karena di dalam persiapan kami yang cukup panjang dan lebar itu aku diberkati dengan kesempatan-kesempatan untuk berdiskusi banyak dengan Mbak Molly, dengan Chico, dengan Jerome, dengan tim kami yang lain untuk membantu menghidupkan si Fatimah ini mau seperti apa, dia ini tipe perempuan yang seperti apa karakter-karakter yang mau kita tampilkan gitu di film ini. Itu aku sebagai aktor merasa sangat terberkati banget sih dapat kesempatan itu, dan kebetulan Mbak Molly adalah sutradara yang mempunyai keseimbangan yang sangat baik menurut aku, di antara tahu apa yang ia inginkan, tahu apa yang dia mau, yang mau dia tampilkan, tapi di saat yang bersamaan dia memberikan ruang yang sangat cukup untuk para pemainnya explore dan memberikan ideas tentang si karakter yang kami mainkan ini, gitu sih. Siap, terima kasih. Maksudnya kembali lagi, maksudnya ini kan berawal dari diinspirasi dari sebuah novel gitu, dan yang pertama saya lakukan bahkan sebelum menulis apapun dari bukunya adalah kita ngobrol sama banyak sekali sejarawan yang dan ada, kalau seandainya judul Perang Kota itu juga sebenarnya berawal dari obrolan saya sama sejarawan tersebut gitu, karena waktu itu dia cerita dia tinggal di Jalan Jaksa gitu, dan dia bilang kalau seandainya pada saat itu Jakarta sedang mengalami perang kota gitu, dan itu inspirasi judulnya berasal dari obrolan itu gitu. Ya pastinya kita juga baca buku gitu, mencari data, foto sebanyak-banyaknya gitu untuk bisa menggali. Tapi yang paling penting adalah dari proses riset tersebut adalah saya mencoba mencari perspektif saya kepada zaman tersebut, karena bagaimanapun ini bukan film dokumenter, ini bukan film bukan film biografi, ini adalah film fiksi. Dan saya membutuhkan sebuah perspektif bagaimana saya mengantar penonton untuk melihat zaman itu, kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Mbak Molly untuk jawabannya. Selanjutnya boleh satu lagi. Maksudnya mau perubahan, kenapa berbeda dari bukunya atau kenapa saya memilih Cafe Batavia? Kalau perbedaan dari bukunya kan itu kan interpretasi. Ya, interpretasi. Boleh ya. Ada itu sih yang di highlight kan Cafe Batavia itu kan penting sekali di cerita Jalan Tak Ada Ujung ini gitu. Karena kalau saya memang kalau di sini kan memang misinya jelas ya, mereka ingin membunuh satu petinggi Belanda, yaitu adalah Holtman gitu, dan memang Cafe Batavia saya ingin menyambungkan dia karena mereka adalah pemusik gitu, dan menurut saya itu lebih masuk gitu istilahnya gitu. Jadi mereka sebagai pemain biola dan masuk ke dalam kafe gitu yang juga punya performa, kurang lebih begitu sih. Itu setengah insting, setengah susah juga kalau ditanya kenapa gitu. Setengah insting, setengah setengah logika gitu, istilahnya logika penceritaan, tapi ya kurang lebih gabungan antara itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak Molly untuk penjelasannya. Kita tahu banyak teman media yang masih banyak bertanya di sini, namun kesempatannya nanti kita geser di depan, akan ada doorstopnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk sekedar menjalankan dan filmmaker. Ini terakhir ada closing statement dari Mbak Molly dan juga Pak Parwes. Mbak Molly dulu silakan. Terima kasih semuanya. Perang Kota adalah film yang buat saya ini film yang spesial, karena mungkin ini sepanjang karir saya film yang paling ambisius yang pernah saya bikin sejauh ini, dan secara mungkin nggak secara istilahnya yang bukan secara penceritaan, secara kekompleksitasan cerita dan karakter-karakter, dan ingin membawa teman-teman bisa merasakan keseharian pahlawan tanpa nama gitu dalam sebuah perjuangan di tahun 1945, dan merasakan keseharian mereka, perang mereka baik di luar maupun di dalam rumah, kurang lebih gitu. Terima kasih Mbak Molly Surya. Pak Parwes, silakan Pak, boleh menutup untuk di sore. Mari kita sambut era baru perfilman nasional kita yang dengan sebuah karya yang kalau menurut Mbak Molly karya yang ambisius dan karya yang menurut saya memang pantas sekali untuk kita apresiasi. Semoga pada